Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Halo Sobat Bahasa, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali melalui siaran mandiri Siniar Kelasa di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Ruang Temu edisi kali ini sangat spesial karena berkaitan dengan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember dan kita akan berbincang terkait peran ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di dalam rumah. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang sangat istimewa di kesempatan kali ini. Beliau adalah Ibu Teti Herawati Aminuddin Aziz selaku Ketua DWP Kemendikbudristek. Selamat datang Ibu. Iya, di terima Siniar kasih. Kemudian ada juga Ketua DWP Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Ibu Rahmawati. Selamat datang Ibu Rahma. Halo, selamat datang. Nah, isu terkait literasi di Indonesia saat ini menjadi isu yang sangat gencar dipublikasikan di berbagai program dari Kemendikbudristek termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tentu saja hal ini menjadi penting karena literasi menjadi penunjang untuk meningkatkan kecakapan dan kualitas hidup seseorang. Dan tentunya peran ibu di dalam keluarga sangat penting untuk menumbuh kembangkan budaya literasi sejak dini bagi anak-anak agar mendidik generasi yang tentunya bisa memiliki tingkat literasi yang tinggi agar dapat menjadi generasi yang bersaing untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Nah, untuk itu bersama saya Parias, Narakata Ruang Temu, kita akan membahas tema dari siniar kali ini dan bersama dengan dua orang narasumber kita akan membahas dan mengupasnya lebih jauh terkait judul siniar kali ini yaitu peran ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di dalam keluarga. Baik, saya akan mulai dari keduanya terlebih dahulu, ada Ibu Rahma dan juga Ibu Teti. Literasi dari keluarga ini menjadi penting. Tentunya kita mengetahui bahwa keluarga adalah fondasi awal untuk mendidik generasi yang ada di Indonesia ini menjadi seperti apa nantinya. Makanya peran dari ibu ini sangat penting. Nah, menurut Bu Teti dan Bu Rahma sendiri, seperti apa peran ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di keluarga? Saya mulai dari Bu Teti terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang nih dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung, di mana saya kemarin mengadakan acara menyambut perayaan Hari Ibu tanggal 22 di Universitas Negeri Lampung dan Institut Teknologi Sumatera, dan alhamdulillah hari ini bisa bersua di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, saya ini tentang literasi sangat tergugah ya kalau udah berbicara tentang literasi begitu ya. Orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah tentunya merupakan unsur utama dalam mengenalkan literasi, menumbuhkan kecintaan terhadap literasi, dan menggerakkan literasi utamanya literasi baca tulis. Apabila orang tua berhasil menanamkan konsep dasar literasi terhadap anak-anaknya, utamanya di lingkungan keluarga, menanamkan konsep dasar terhadap anak-anak, dan juga dapat dengan mudah mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya serta menerapkannya dalam kehidupan di masyarakat dan tentunya di lingkungan sosialnya. Dan khususnya untuk ibu, karena ini kita menyangkut Hari Ibu ya, di mana dalam lingkungan keluarga motor utamanya adalah ibu. Ya, mulai dari hamil, ibu itu harus sudah berkomunikasi dengan anaknya. Itu juga awal dari ibu memberikan rangsangan literasi terhadap anaknya. Jadi begitu dia mau apa, ibu mau apa, diajak ngobrol seolah-olah karena memang dengar gitu. Dia sudah dengar gitu. Dengan panca inderanya juga sudah dilatih. Kenapa? Makanya harus ada dikasih nyanyiannya yang jazz, jangan rock gitu kan. Ada pengaruh secara psikologis itu ke anak yang dikandungnya juga. Nah, di sini dalam hal literasi, ibu sebelum mulai dari mengandung sampai anaknya besar, ini ada punya peran besar. Ibu punya andil yang cukup besar terhadap tumbuh kembang anak, sehingga sejak usia dini sudah seharusnya dikenalkan dengan dunia literasi. Bahkan saya tadi bilang sejak dalam kandungan ya. Kalau ini sejak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Nah, sebagaimana kita katakan bahwa literasi merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi
dan pengetahuan untuk kecapkan hidup. Oleh karena itu seorang anak yang sejak dini udah dikenalkan dengan literasi akan lebih mudah dalam memahami dan mencintai dunia literasi tentunya ya. Masa usia dini merupakan masa golden age ya, masa emas gitu yang memang saat itu aspek perkembangan anak berkembang pesat. Ya, aspek tersebut diantaranya adalah aspek kognitif, bagaimana dia itu berpikir keras ya untuk pemahaman-pemahaman yang dia dapat melalui tentunya ada secara bahasa juga, ada linguistiknya. Ketika seseorang berbicara dia tangkapkan itu. Sering-sering dia itu akan terbiasa mendengar hal tersebut. Akhirnya dia akan pintar mengucapkannya juga tentunya begitu ya. Dalam hal tersebut perkembangan lain selain kognitif dan bahasa itu juga ada motorik. Tapi motorik itu berkaitan juga. Ada instruksi yang dia dapat itu kan bahasa. Dia melakukan hal tersebut dengan refleksi tangan dan kaki secara motorik dia mengerjakan, itu ada kaitannya ya. Pada masa inilah yang paling tepat untuk menumbuhkan minat anak terhadap literasi. Jika sudah tertanam kecintaan anak pada dunia literasi, khususnya literasi baca tulis ya. Walaupun ini sebenarnya baca tulis itu tidak harus didedet. Maksud saya didedet Sunda ya, maaf. Dijejalkan, anak didrill, nggak boleh. Usia dini itu tidak ada pendrilan terhadap anak. Tapi orang tua bagaimana caranya atau tim pendidik di sekolah PAUD, bagaimana caranya supaya literasi khususnya baca tulis itu ditangkap sama anak tapi tidak didrill. Nah, itu bisa dilakukan dengan permainan-permainan yang dilakukan, permainan huruf, permainan angka dan lain-lain, sehingga dia secara tidak sadar dia itu sedang belajar baca tulis, tapi tidak merasa lagi ditekan sama kita. Itu salah satu, saya punya sekolah, itu caranya. Jadi anak akan bisa sendiri tanpa dipaksa untuk bisa. Karena kalau paksaan itu anak ada titik di mana anak itu jenuh. Akhirnya tidak mau lagi berpikir untuk meneruskan apa yang diharapkan kita tentunya sebagai orang tua yang begitu ambisi anaknya harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Itu mungkin ya untuk masalah literasi dan tentunya ibu yang berperan penting di dalam rumah itu. Karena sejak di kandungan sudah bersama dengan ibu, kemudian diasuh oleh ibu juga, maka peran ibu sangat sangat penting. Betul. Ya Bu Teti. Nah, menurut pandangan Ibu Rahma sendiri bagaimana peran ibu dalam menumbuh kembangkan literasi untuk anak ini menurut Ibu Rahma seperti apa? Karena biasanya kalau di Indonesia, keluarga Indonesia, peran pengasuhan itu kan ada pada ibu, lebih banyak pada ibu. Tidak menutup kemungkinan ada ayahnya juga atau orang dewasa yang berlaku sebagai ibu dan ayahnya. Nah, peran ibu itu penting untuk menumbuhkan literasi anak. Itu pertama untuk membangun stimulan anak untuk bisa mengenal kata-kata. Itu pertama pasti belajarnya dari ibu. Sehingga seorang ibu itu perlu juga untuk menanamkan literasi dalam dirinya. Berpendidikan, misalkan kenal dengan tulisan, bacaan, itu harus akrab gitu dengan tulisan. Sehingga dia bisa mengasuh anaknya dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap literasi kepada anaknya. Sehingga itu yang membuat penting menurut saya. Jadi peran seorang ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi ini bergantung pada ibunya yang harus terliterasi dulu, baru bisa memberikan semangat literasi itu kepada anak-anaknya. Nah, kemudian terkait dengan dalam keluarga tentu saja tidak hanya ada peran ibu saja, tapi ada peran ayah. Nah, bagaimana sebaiknya, idealnya kolaborasi antara ayah dan ibu untuk menumbuh kembangkan budaya literasi di dalam keluarga? Seperti apa sih idealnya begitu, Bu? Menurut Bu Teti gimana? Ya, kalau menurut saya ya idealnya seorang ayah dan bunda untuk hal khususnya literasi itu harus ada kerjasama yang baik antara ibu dan ayah, karena harus disamakan dulu persepsi mereka. Betul. Kalau tidak sama, ini begini, anak akan bingung, begitu. Jadi dengan kesamaan persepsi antara ayah dan bunda itu akan menciptakan suasana untuk anak itu rasa nyaman, aman, karena melihat kesamaan persepsi yang dia dapatkan, begitu ya. Nah, itu mungkin langkah awalnya. Dalam pembagian tugas, memang ayah juga harus ikut berperan.
Tadi saya menginikan ke ibu karena itu sehari-harinya kalau ibunya bukan karir itu otomatis di rumah dan anaknya itu lengket dengan ibunya. Walaupun ketika ayahnya pulang dari kantor, nah ayahnya tuh harus juga meluangkan waktu paling tidak setengah jam sampai sejam untuk bersama anaknya. Paling tidak berkomunikasi juga. Itu berkomunikasi antara ayah dan anak juga literasi. Karena digali itu, oh tadi lagi ngapain, gimana, anak kan terus keluar gitu ya. Kalau tanpa ada yang nanya, anak kan diem. Paling juga ayah. Ya kalau anaknya cerewet, ayah tadi kemana, gimana. Kalau bapaknya nggak mau ngomong lagi, anaknya udah diem kan. Makanya walaupun bapaknya nggak suka ngomong, untuk anak tuh diutamakan. Betul. Diajak komunikasi supaya literasinya itu terbiasa untuk dikeluarkan. Karena dengan bahasa yang cukup bagus, kognitifnya juga tergali, akhirnya menghasilkan anak yang kita harapkan. Tentunya anak yang cerdas secara literasi dan juga bisa bergaul dengan masyarakat dan tidak akan istilahnya bukan tertipu ya, istilahnya anak kan kadang-kadang kalau dia nggak bisa itu nggak juga itu akan minder lah atau apa dia. Nah itu menumbuhkan rasa percaya dirinya juga gitu. Betul, ya. Betul. Bapak atau ayah itu paling tidak membacakanlah satu buku untuk anaknya paling tidak sejam, walaupun anaknya ke sana kemari tapi diusahakan. Betul. Untuk ada keterikatan batin emosional antara ayah dan anak, bukan hanya dengan ibu, karena dia perlu ideal teladan itu dari keduanya. Betul. Gitu. Ya. Saat kesamaan visi dan kesamaan persepsi untuk mendidik anak itu tadi ya Bu Teti ya. Nah, menurut Bu Rahma sendiri komunikasi seperti apa sih yang harus dibangun dengan sang ayah dalam posisinya seorang ibu untuk bisa membangun chemistry tadi yang disebut oleh Bu Teti agar memiliki visi yang sama untuk membangun budaya literasi di dalam keluarga. Pola komunikasi seperti apa Bu Rahma? Oke. Karena saya belum punya anak jadi saya belum punya bayangan tapi yang jelas kalau sebelum kita memiliki anak tentunya kita harus punya rencana kan. Pengasuhan seperti apa, terus pendidikan seperti apa. Nah, sebelum hal itu terjadi itu kita sudah punya rancangannya. Nanti kalau misalkan ayah dan ibu bekerja dua-duanya, apakah si anak ini akan kita datangkan guru ataukah kita akan meluangkan waktu berapa jam setiap malam untuk mengajarkan si buah hati ini gitu kan. Yang jelas yang pertama harus dilakukan komunikasinya suami istri harus jelas dulu. Benar kata ibu, saya setuju dengan Bu Teti kalau visinya harus sama, tujuannya harus sama dalam membuat melengkapi mendidik anak dalam keluarga itu. Sehingga ya kita harus pertama-tama kita harus menjelaskan dulu apa keinginan kita untuk sang anak, kemudian apa keinginan si ayah juga untuk si anak, kemudian kita satukan pikirannya, kemudian kita pas-paskan dengan kemampuan kita kemampuan si suami istri itu bagaimana, kita akan mencari jalan temunya. Tentunya kalau misalkan sang ibu dan ayah sudah punya basis literasi yang baik, itu tentunya lebih mudah. Makanya saya menekankan bahwa literasi itu tidak melulu harus pada anaknya, tetapi ibu dan ayah atau orang dewasa yang berlaku sebagai orang tua itu juga harus memiliki basis literasi yang baik. Gitu. Dimulai dari tujuannya kemana dulu, kemudian baru diturunkan ke langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Baik. Nah, kemudian saya juga tertarik dari yang disampaikan oleh Ibu Rahma tadi, ketika kedua orang tuanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, secara otomatis akan ada pola pengasuhan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ibu yang ada di rumah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Teti sendiri, apakah pola pengasuhan yang seperti ini akan berpengaruh bagi sang anak dalam menumbuhkan semangat literasinya? Karena mungkin waktu bersama ibunya tidak lebih banyak dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh ibunya langsung begitu Bu. Oke. Kalau menurut saya sih ya itu tergantung juga. Ada ibu yang tidak bekerja
tapi anaknya literasinya juga Betul. kurang, begitu ya. Betul. Tapi ada ibu di mana dia karir dan juga ayahnya juga bekerja, tapi anaknya ya tidak kalah dengan orang yang dididik sama ibunya, yang memang ibunya literasinya udah cukup dan mengerti apa tujuan anak supaya bisa berliterasi dan gemar membaca juga. Mungkin dalam hal ini untuk ibu yang sebagai karir, sekarang banyak penitipan anak yang memang akan membantu begitu, seperti halnya saya mempunyai childcare itu memberikan sarana prasarana buat mereka yang dititipkan dan ibu bapaknya itu tidak ada waktu untuk kesehariannya kecuali weekend. Mereka itu ketemu weekend, Betul. Sabtu Minggu. Nah malamnya mungkin ibu bapaknya sudah lelah dan anaknya juga seharian di sekolah sudah lelah. Ketika anak dijemput itu sudah keadaan mandi, makan, mungkin diusahakan sama ibu bapaknya tetap mau tidur itu diajak ngobrol juga dan membacakan itu sebagai penunjang yang yang dilakukan di sekolah. Karena mungkin orang tua juga harus cerdik mencari tempat penitipan anak yang akan membuat anaknya lebih lebih tergali, tereksplor gitu ya, komunikasi dan literasinya. Jadi orang tua hanya mendampingi ketika mereka ada di rumah, dan hal tersebut ada komunikasi yang sinergis antara orang tua dan tentunya sekolah. Bagaimana di sekolah anak tersebut berkomunikasi itu harus juga dikomunikasi dengan orang tua, sehingga terjalin adanya keseimbangan yang di sekolah begini ya di rumah juga begini. Karena ada di sekolah begini orang tuanya begini tidak nyambung. Betul. Anak juga bingung, kan kata bu guru di sekolah begini gitu. Akhirnya nurutnya ke sekolah, Betul. ke ibunya membangkang. Itu banyak sekali gitu. Makanya ada kerjasama orang tua, komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah dalam hal mendidik anaknya yang notabene seharian dititipkan. Betul. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 loh itu dititip gitu. Ada yang lebih karena orang tuanya baru pulang jam 6 tuh baru diambil gitu. Kita terpaksa melembur. Nah itu kembali kepada orang tua. Kalau memang orang tuanya terlalu sibuk juga, ya itu balik lagi bagaimana cara mengemas ya ini tujuan dari literasi sendiri itu supaya tercapai di sela-sela kesibukan mereka tentunya. Ya itu mungkin caranya, gak ada jalan lain. Malam sebelum dia tidur harus diajak komunikasi dan diberi bahan bacaan, didampingi gitu. Karena pagi-paginya dia udah didandanin, dikasih makan, udah dianterin lagi. Mau kapan betul, ada komunikasinya? Betul. Sabtu Minggu mereka jalan biasanya gitu. Nah di tengah-tengah jalan itu sesuatu itu itu bisa nggak itu? Nah itu diajak ngobrol, komunikasi. Pokoknya itu intinya ada komunikasi anak dan kasih sayang tentunya kepada anak. Karena komunikasi pun tanpa kasih sayang tidak akan jalan. Ambil sambil itu kan dia kaget anaknya, nggak mau, dia aduh sayang bisa diambil itu lain gitu. Itu komunikasi yang baik akan menghasilkan literasi yang baik juga. Kembali peran ibu di situ sangat penting ya Bu ya, bagaimana ibu ini bisa memastikan bahwa walaupun anak-anaknya dititipkan tapi tempat penitipannya juga memenuhi standar yang dimiliki oleh sang ibu tadi. Kalau dari Ibu Rahma mungkin ada yang mau ditambahkan? Ibu kalau pengalaman saya karena kakak saya sudah punya anak dan beliau tidak mengajarkan sendiri anaknya tetapi mendatangkan guru. Nah, dalam mendatangkan guru itu beliau juga sebelumnya sudah mencari cara, misalkan mencari informasi guru yang tepat bagaimana, kemudian apa saja yang perlu dipelajari, kemudian hubungan dengan gurunya apa saja, apa yang dibutuhkan seorang anak untuk menunjang pendidikannya di sekolah. Nah, hal itu juga bisa dilakukan karena misalkan terkadang ibu-ibu yang di rumah itu sibuk dengan urusan di rumahnya, misalkan beres-beres, kemudian punya anak yang lain, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan susunan misalnya literasi atau pelajaran sekolah atau pendidikan awal untuk anak gitu kan, tidak mempunyai pengetahuan yang jelas sehingga dia kurang percaya diri. Nah, tetapi dia mampu
melakukan alternatif lain, misalkan mendatangkan guru untuk anaknya. Nah itu kan juga sebagai suatu bentuk sokongan seorang ibu untuk bertanggung jawab meningkatkan ya. Nah di situ peran ayah juga harus berjalan, karena dengan memastikan anaknya merasa senang untuk diajarkan orang lain, kemudian memastikan di rumahnya itu lancar gitu. Bagaimana pembelajaran si anak itu bisa berjalan lancar. Menurut saya begitu. Tapi penjabaran Ibu Teti tadi sudah sangat komprehensif saya kira. Kan ada penambahan lain kan, bagus. Nah kemudian saya juga penasaran ya terkait bagaimana, ini saya pertanyaan khusus untuk Bu Teti karena Ibu Teti bahkan sudah punya cucu ya Bu ya. Oh iya, 2 cucu saya. Dua. Nah di dalam keluarga Bu Teti sendiri secara khusus pola-pola pengembangan dan pembiasaan literasi itu seperti apa sih Bu yang Ibu selama ini lakukan di keluarga, yang baik kepada anaknya dulu ketika masih anak-anak dan bahkan sekarang mungkin kepada cucunya barangkali, ataupun hal-hal yang menjadi kebiasaan tertentu gitu di keluarga Bu Teti dan Pak Amin tersendiri. Gimana Bu? Oke. Mungkin karena anak saya itu dulu tiga orang ya, dan perjalanan saya itu cukup panjang gitu. Pertama yang gede itu ketika Bapak lagi S2 ya. Anak 1 tahun saya bawa ke luar negeri dengan status Bapak sebagai student tentunya ya, dengan keterbatasan dan apa-apanya gitu ya. Itu semua pasti mengalami gitu, hidup di luar negeri bawa keluarga itu ya. Nah, kalau saya dulu karena memang yang pertama itu ke sana saya tidak punya siapa-siapa, boro-boro bawa pembantu kan namanya student ya. Nah, itu ketika saya lagi bekerja di dapur, di mana anak kan pasti ngikut-ngikut ke saya itu. Kan berbahaya kalau kita lagi di dapur anak ini. Akhirnya saya kasih TV. Nah, saya kasih TV. Kebetulan kalau di luar negeri itu tidak kayak di kita. Ada khusus channel buat anak-anak gitu. Saya simpen, anak itu umur 1 tahun loh. Ya, si Torik yang gede itu. Saya simpen di depan TV, saya channelkan Sesame Street itu. Mulai dia itu menginikan huruf-huruf ya waktu itu. Nah, saya tidak ambil pusing. Pokoknya itu tidak akan ada channel yang nyerempet nggak puguh gitu ya. Maaf ya, ini ada Sundaan nih saya masuk. Gak apa-apa Bu, mangga. Nah habis gitu saya beres lihat. Nah saya selalu duduk dan ikutan. Mah mau PlayStation, saya ikutan main tuh sama anak. Cut. Sampai sekarang dia tuh jago gamenya gitu. Tangannya udah taktuk itu efek dari dulu gitu, karena tidak ada yang membawanya lagi. Nah ketika dia 2 tahun, secara tidak sengaja saya bawa keluar itu, dia udah begini. Ada pang-pang tulisan katanya, misalkan itu euro gitu misalkan, katanya you gitu, dibaca Inggris. Saya bilang kok dia udah tahu huruf, saya tidak sadar. Jadi dengan belajar sendiri dengan TV itu dia bisa begitu. 2 tahun sudah tahu huruf tapi belum bisa nyatuin ya tentunya. Karena seringnya dia dilatih tanpa saya. Saya bukannya tidak bisa, tapi kan pekerjaan saya itu banyak gitu. Ketika Bapak pulang dari kampus baru Bapak membacakan ini itu gitu kan begitu. Jadi ada kerjasama karena saya di sana tidak ada yang membantu. Ya harus nyuci, harus pasar dan lain-lain ya istilahnya. Dorong-dorong anak ke bawah beli-beli sesuatu juga, karena ya nggak bisa dititipkan anak di rumah gitu 1 tahun 2 tahun. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu sudah berbeda lagi gitu kan, itu sudah keadaan di Indonesia. Nah itu saya tetap membatasi televisi juga kepada anak. Bermain gawai sudah mulai ya waktu itu, karena dia lahir 96 sudah mulai, tapi tidak seperti sekarang yang canggih-canggih. Tapi tetap kita juga membatasi televisi itu ada waktunya. Di yang pertama juga si AA itu tidak selamanya saya kasih TV, enggak. Ada saatnya sejam ini program itu selesai kita matikan. Saya kasih mainan yang lain supaya motoriknya juga dia jalan begitu. Sama dengan yang kedua. Jadi saya membatasi gamenya dia, membatasi televisi dan juga membatasi gawai. Kemudian papahnya itu datang, ya itu saya serahkan kepada dia, kepada Bapak. Bacain itu tugas gitu, walaupun capek harus gitu kan dibacain. Nah dengan gitu dia juga merasa
karena diayomin bapaknya gitu ya, di kasih sayang lah paling enggak, ayo dong baca dulu, lihat nih punya baca. Karena kalau di luar negeri itu mesti kita langsung ke toko baca itu ya khusus anak gitu kan. Kalau di sini mungkin ya ke Gramedia kayak gitu ada, hanya milah-milahnya yang bagian anak mana gitu ya, sama aja begitu. Jadi itu mungkin salah satunya. Nah juga saya menyediakan buku yang sesuai dengan usianya tentunya gitu, karena usia itu berbeda-beda. Anak yang PAUD itu berbeda dengan yang SMP, SD, SMA. Yang PAUD itu belum bisa baca, dia hanya bisa melihat gambar. Betul. Dengan ilustrasi gambar dia akan jalan sendiri. Kayak cucu saya sekarang nih seneng banget dinosaurus, padahal perempuan. Nah gitu, sejak usia 2 tahun pun dia sudah tahu di mana letak huruf, di mana letak seperti bapaknya. Nah padahal itu hanya neneknya yang berperan di situ, karena ibunya bekerja tidak dititipkan. Ada nenek kakeknya di rumah gitu, walaupun ada yang ngasuh gitu ya, tapi ada yang memantau. Ibunya juga saya tidak menepis, ada kontribusi yang cukup besar ketika pulang dia juga ikut bermain dan membacakan gitu kan, sehingga sekarang dia sudah hafal nyanyian, bacaan, nulis A, tulis I, tapi dia juga belum bisa menyanyikan. Tapi sekarang dia sudah 4 tahun dan sudah bersekolah. Nah itu kelihatan hasil dari literasi yang kita diinikan di rumah. Percaya dirinya sungguh luar biasa. Begitu masuk pertama sekolah, anak yang lain nangis ini itu, dia enggak, acuh aja karena dia sudah merasa dia perlu teman gitu. Di rumah cuma sama adeknya, rewel-rewel, gemes sama adeknya, beda gitu. Dia tuh ngomong ke yang lain gitu. Nah itu salah satu mungkin pemberian bacaan yang sesuai juga. Dan selalu ayahnya datang, anak saya tentunya ayahnya itu membawakan buku hadiah. Misalkan saya juga ke luar negeri itu mencarikan sesuatu yang lebih bermanfaat tuh buku. Karena kan yang luar negeri juga beda-beda ya. Ada yang bagus-bagus kan itu hasil ininya, bukan kita membandingkan sama yang Indonesia. Indonesia juga kan bisa berini ya. Itu mungkin kadang-kadang mengajak anak ke toko buku atau ke perpustakaan. Itu lebih bagus juga. Jadi anak bisa memilih sendiri dengan kesukaan sendiri. Bunda, ibunya suka bawa sama ayahnya itu kalau weekend itu ke toko buku, dia memilih-milih sendiri mana yang dia suka, boleh sebagai hadiah untuk dia akan lebih senang karena ini pilihan aku loh. Betul. Pasti sampai kalecek, sampai kasobek gitu. Tandanya dibaca. Kalau yang utuh-utuh aja berarti itu buku nggak dibaca tuh gitu. Itu kiat-kiat yang memang harus kita terapkan di keluarga. Jadi kalau saya menangkap jadi sudah ada penggunaan teknologi tapi tetap ada kontrol dari sang ibu dan sang ayah yang juga mengambil porsi yang sesuai untuk bersama-sama membiasakan anak ini dengan budaya literasi. Produknya akhirnya lebih percaya diri ya Bu Teti. Iya, itu percaya luar diri biasa. Gitu. Jadi kayak turun-temurun ya. Dulu saya begitu, anak saya juga ternyata mungkin kedidik ke distorsi ininya tuh ya begitu gitu. Beda dengan anak yang ketiga saya itu. Dia memang agak kurang kalau komunikasi. Tapi setelah kemarin ikut saya di London gitu, dia udah nangis-nangis nih. Aku nggak mau sekolah di sini, aku nggak bisa ngomong ini. Sebulan coba kata bapak sebulan. Ternyata setelah sebulan dia cacus. Sekarang kayak Harry Potter ngomongnya. Dan juga tidak malu. Dulu kan sempat malu kalau dia tuh bisa sebenarnya, tapi nggak mau tampil. Itu yang satu yang beda-beda anak 3 itu. Tapi ketika dia sudah tereksplor, wah itu bisa tampil jadi ketua PPIO gitu kan. Itu sesuatu banget gitu. Hasil dari produk yang saya udah berusaha tapi anaknya begitu. Beda-beda anak itu. Kita tidak bisa menyamakan treatment kita ke satu anak sama, enggak. Bagaimana anak itu karakternya, kita mendekatinya secara sesuai dengan minat dan juga ya kondisi gitu ya. Kondisi dia itu nggak bisa dipaksakan. Betul. Nah itu mungkin modal. Maaf ya ini eksplor keluarga karena begitu gitu yang. Karena memang kita lagi bicara keluarga juga ya Bu. Betul. Yang kedua sekarang ya dia tampak saya juga di London bisa jadi dokter 3,5 tahun ya sebenarnya tanpa orang tua karena dia sudah percaya dirinya udah tinggi. Begitu, alhamdulillah. Tapi yang jelas yang saya tangkap juga menyediakan fasilitas bacaan itu yang luar biasa. Nah, terkait dengan ini saya mau tanya dengan Bu Rahma. Menurut Bu Rahma kriteria bacaan yang baik dan layak untuk anak-anak itu seperti apa sih Bu Rahma kriterianya? Yang pertama sih
bukunya yang ada ya, yang ada di sekitar orang tua, yang ada di sekitar keluarga dan yang terjangkau, itu yang baik. Kemudian kalau kita bilang ya yang ada dan yang terjangkau, misalkan dari perpustakaan, dari taman bacaan, itu kan terjangkau dan bisa gratis juga. Kemudian kalau di rumahnya tetangganya atau kerabatnya punya buku, itu juga bisa dimanfaatkan. Atau di perpustakaan sekolah anaknya itu juga terjangkau dan ada gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan kalau yang baik itu tentunya buku-buku yang sesuai dengan kemampuan anak membaca. Misalkan kalau yang belum bisa membaca lebih banyak gambar daripada hurufnya. Kemudian kalau yang sudah mulai bisa membaca lebih banyak kosakatanya dan gambarnya juga lebih baik gitu. Kemudian kalau sudah lebih mahir ya tulisannya yang banyak daripada gambarnya gitu. Menurut saya sih begitu. Jadi sesuai dengan umurnya sesuai dan kemampuan, sesuai kemampuan membaca. Karena kemampuan membaca kan tidak bisa diukur dengan umur ya. Cuman memang ada kurikulum sekolah yang merumuskan kelas sekian harus bisa ini dan itu. Tetapi kan kemampuan membaca anak per anak itu berbeda. Jadi kalau tidak salah Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga sudah membuat kategorisasi, misalkan buku untuk golongan A, golongan B1, B2 dan semacam itu. Nah, itu bisa dipakai. Sebenarnya itu lebih digunakan untuk para pembuat buku ya kalau setahu saya. Jadi orang tua tinggal lihat, misalkan di buku seperti ini ada kategorisasinya gitu. Kemudian di berbagai misalkan komunitas baca atau penerbitan itu sudah mulai ada ini tingkat jenjang pembacaannya untuk B1, B2, B3 untuk C begitu. Jadi memudahkan para orang tua untuk memilih bacaan yang baik untuk anak. Tentunya sebelum menilai apakah bacaan ini baik atau tidak untuk anak, orang tuanya juga harus ikut lihat gitu loh. Apakah ini sesuai untuk kemampuan anaknya atau ya anaknya ngambil sendiri aja gitu. Terus dikasihkan kepada ibunya apakah ini baik. Nah, sang ibu kan juga bisa menilai gitu loh kemampuan anaknya. Oh, anak ini belum bisa menikmati bacaan ini misalkan. Anak ini sudah bisa menikmati bacaannya. Nah, itu baru ketahuan apakah buku itu baik layak untuk dibaca atau tidak. Kita harus mengetahui dulu isinya gitu. Kembali lagi peran ibu terutama ya untuk bisa menentukan apakah buku ini bisa untuk anaknya atau tidak, sesuai atau tidak, dan kerjasama di antara ibu dan ayah juga penting. Nah, kemudian Bu Teti, saya juga ingin bertanya, adakah akses ataupun mungkin ketersediaan bahan bacaan dari Kemendikbudristek ataupun bahan bacaan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa menikmati konten-konten literasi melalui buku elektronik ataupun mungkin buku cetak yang bisa diakses oleh masyarakat secara gratis begitu, Bu? Oke. Ini sepertinya buku bacaan yang memang bisa terjangkau oleh masyarakat itu Kemendikbud melalui Badan Bahasa ya, itu sudah membuat laman-laman tentunya ya, dan selain di Badan Bahasa itu juga ada Perpusnas yang memberikan kartu untuk layanan masyarakat. Kalau memang yang di Jakarta yang mau langsung datang itu bisa, dan mau akses langsung juga ke internet itu bisa. Nah, itu bisa datang ke perpustakaan. Langkah pertama yang mudah itu dilakukan, tidak memerlukan biaya mahal ya. Mengajak anak ke perpustakaan. Jika di sekolah sudah ada perpustakaan, maka kenalkan anak dengan perpustakaan itu. Ajari anak untuk mencintai berkunjung ke perpustakaan. Itu salah satu juga. Karena kan jarang sekali anak perpustakaan ngapain
Suka gitu ya, padahal mah itu tuh gudangnya ilmu gitu ya. Nah, kedua, mengunduh bahan bacaan dari laman Badan Bahasa. Juga ada di setiap provinsi yang ada balai atau kantor bahasa itu mempunyai laman sendiri juga. Yang akan di sini seperti halnya di sini kan ada kantor bahasa Lampung itu juga punya laman tersendiri yang akan menyediakan berbagai macam bacaan literasi secara digital, di mana hal tersebut akan memudahkan anak dan masyarakat untuk mencari bahan bacaan buat mereka yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan karakteristik anak. Bagaimana itu sesuai dengan tadi yang Ibu Rahmas sebutkan, sesuai dengan jenjang usia, jenjang pendidikan. Dan memang betul Kemendikbud itu sudah membuat, terutama saya lihat juga kemarin di Badan Bahasa itu mencetak buku yang beribu-ribu, beratus-ratus ribu untuk daerah 3T. Ya, nah itu disesuaikan untuk PAUD. PAUD itu satu paketnya itu ada 20 biji. Ya, ada 10 judul, satu paket. Jadi satu paket. Saya pernah kemarin mendapatkan, karena untuk diberikan di kegiatan DWP untuk dihibahkan kepada sekolah, itu saya lihat ada PAUD, ada SD jenjangnya sama. Jadi dipaketkan satu plastik. Jadi diberikan itu tidak akan bercecer untuk ke sekolah. Jadi itu jelas, itu ada yang bisa ini nih, misalkan di laman Badan Bahasa itu ada http Badan Bahasa Kemendikbud, terdapat bahan bacaan anak SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang bisa diunduh versi PDF dan bisa dibaca oleh anak gitu ya. Itu mungkin. Versi cetak sudah ada, bahkan disebarkan di daerah 3T. Dan versi daringnya juga sudah banyak, baik di laman Badan Bahasa Kemdikbud maupun di laman balai maupun kantor, dan termasuk kantor bahasa Provinsi Lampung sendiri ya Bu. Ya, dan itu bisa diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan literasi. Nah, kemudian beberapa pertanyaan terakhir nih, saya penasaran nih Bu, terkait program dari Dharma Wanita Persatuan. Akankah nanti ada program atau mungkin sedang digagas program untuk peningkatan kemampuan menumbuh kembangkan literasi bagi ibu, terutama anggota di DWP, untuk bisa kemudian para ibu yang bergabung di dalam Dharma Wanita Persatuan ini memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk bisa membangun literasi dari rumah. Adakah program yang sedang atau akan digagas oleh DWP? Mungkin Bu Teti bisa jelaskan. Ini literasi itu sekarang lagi gonggongnya, lagi benar-benar viral. Kalau dibilang anak muda viral katanya gitu ya. Nah, termasuk Bu Franka sendiri itu adalah ibu literasinya dari Kemdikbud ya gitu. Nah, di mana sekarang Ibu menjadi ketua umum dari DWP, dan kemarin ketika HUT hari ulang tahun ke-23 DWP, Kemendikbud meluncurkan gerakan keluarga cerdas membaca. Nah, kita ini akan membuat program-program ibu-ibu di DWP. Saya juga termasuk ketua bidang pendidikan di DWP Pusat, dan di DWP Kemendikbud saya sebagai ketua DWP Kemendikbud, dan di Badan Bahasa juga ketua DWP Badan Bahasa gitu. Tapi saya berkecimpung di dunia di DWP Pusat itu untuk menaungi seluruh Indonesia, karena DWP Pusat itu membawahi 68 IPP, institusi pemerintahan pusat, kementerian dan BUMN, kemudian ada 34 atau 37 ya sekarang provinsi. Itu semua pusatnya itu di sana. Keputusan apa itu ada di sana. Gerakan literasi itu ada di DWP Pusat kemarin itu, bukan di DWP Kemendikbud lagi. Karena DWP Kemendikbud itu ada di bawah DWP Pusat. Mas Menteri lah yang menggongkan itu kemarin, dan kita tunggu gerakan gebragan-gebragannya. Mungkin salah satunya saya bocoran sedikit ini, untuk Februari itu kan ada bahasa ibu. Nah, internasional ya, bahkan dia bukan nasional lagi kan, internasional. Tanggal 21 Februari itu akan ada gerakan-gerakan, gebragan-gebragan. Kita tunggu sebagai gebragan untuk merealisasikan gerakan peluncuran gerakan keluarga cerdas membaca tersebut.
begitu. Ini tapi saya juga di bidang pendidikan itu sudah membuat program-program tersendiri. Misalkan kalau di Badan Bahasa sendiri ini ada lomba membaca nyaring, lomba cerdas mengulas buku, lomba menulis cerita anak, lomba menulis cerita untuk ibu, praktik baik membaca itu bagaimana. Tapi Badan Bahasa sendiri juga punya ini sekarang revitalisasi bahasa ya. Di mana tiap kali ada revitalisasi itu unsur yang saya sebutkan tadi juga lomba-lomba stand up comedy, stand up comedy sampai pupuh kalau di Sunda itu ada. Itu luar biasa peminatnya. Kata Pak Kaban itu kita tidak mengira sampai beribu-ribu yang datang kemarin di Pangandaran itu sampai penuh banget. Antusias masyarakat terhadap revitalisasi bahasa daerah. Yang perlu karena Badan Bahasa itu ada bahasa daerahnya, bahasa Indonesia dan bahasa asingnya. Betul. Tentu gitu. Itu mungkin salah satu kegiatan yang akan kita laksanakan seluruh Indonesia. Bukan hanya Kemendikbudristek. Itu akan dijalarkan dan diminta untuk kegiatan tersebut se-Indonesia di berbagai lembaga. Begitu. Baik. Terima kasih. Berarti sudah ada program yang diagendakan secara nasional ya Bu ya, dari Dharma Wanita Persatuan dan mungkin bekerja sama dengan berbagai macam kementerian terkait untuk meningkatkan literasi itu tadi. Nah terakhir sebagai penutup, adakah harapan dari Ibu Rahma dan juga Ibu Teti terkait bagaimana peran ibu ini bisa benar-benar maksimal untuk menumbuh kembangkan budaya literasi di dalam keluarga? Saya mulai dari Ibu Rahma terlebih dahulu. Yang jelas kesehatan ibu terutama itu harus terdukung, kemudian kebahagiaan ibu dalam keluarga itu terdukung oleh suaminya, oleh keluarganya, oleh di sekitarnya lah yang jelas, sehingga kerja untuk menumbuhkan literasi kepada anak itu bisa maksimal. Kemudian dari ibunya sendiri itu jangan lupa untuk memperkaya diri, mencari informasi terbaru soal pengasuhan, soal literasi dan lain sebagainya, sehingga dia dalam menumbuhkan literasi anak itu menjadi bahagia terus enteng gitu kehidupannya. Jadi pihak-pihak terutama pasangannya itu harus mendukung penuh kerjanya sebagai seorang ibu gitu. Menurut saya itu sih. Baik, Ibu Teti silakan. Iya. Kalau menurut saya sebagai seorang nenek, nah itu perlu sekali buat ibu-ibu mencari bekal tentunya sebelum menikah itu. Paling tidak apa sih tujuan menikah itu? Kita harus tahu juga tujuan menikah itu apa sebenarnya, sehingga kita mempersiapkan diri sebagai ibu nantinya kan. Apa yang harus dipelajari tentunya. Tapi ada juga yang secara refleks naluri ibu pasti itu ada ya, walaupun tanpa belajar. Tapi alangkah baiknya ibu menambah wawasan yang sebanyak-banyaknya ketika ibu menikah, dan sesuai mungkin dengan bidangnya masing-masing. Ternyata tidak bisa ibu ini bekerja sebagai guru dia harus mempelajari tentang dokter, enggak kan gitu. Sesuai dengan bidangnya, tapi dia memperkaya diri untuk hal-hal yang nantinya akan berguna untuk anaknya tentunya. Tanpa ibunya pinter, tanpa ibunya cerdas, tidak bisa akan menularkan ilmu yang baik kepada anaknya, begitu kan? Dengan ibu yang disebutkan tadi terutama sehat ya secara jasmani dan rohani tentunya. Kalau ibu hanya sehat jasmani, rohaninya tidak, itu tidak bisa juga dia menjadi ibu yang toladan buat anaknya, begitu kan? Nah, dengan dia banyak juga belajar dengan lingkungannya ibu tersebut, dan juga mungkin bergaulnya juga gitu harus dengan yang memang punya visi misi untuk memajukan anaknya sendiri. Ada juga kan ibu yang cuek, bodo amat pokoknya udah sekolah biarin aja. Ada yang cuek bebek begitu, padahal kan itu tanggung jawab seorang ibu, karena kita berharap semua anak itu akan mencapai puncaknya itu dikala kita sudah tua dan melihat hasil yang kita tanamkan. Panen yang kita nikmati itu adalah hasil kerja keras ibu dan bapaknya sejak anak masih dini. Itu yang perlu diperkaya untuk ibu itu sendiri. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu, jangan merasa lelah
untuk mencari ilmu tambahan untuk kehidupan, baik untuk seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang anggota masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Seorang dokter akan berguna di masyarakat dan tidak lupa dengan kewajiban anak dan suaminya juga. Itu saja mungkin kalau pesan dan kesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti dan juga Bu Rahma dan pemirsa sahabat bahasa yang menyaksikan video ini. Demikianlah bincang ruang temu edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih Bu Rahma dan Ibu Teti sudah berkenan hadir dan berbincang terkait tema kita mengenai peran ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di dalam rumah. Satu kesimpulan yang dapat saya ambil adalah peran ibu dalam menumbuh kembangkan budaya literasi sangat penting karena ibu adalah sumber ilmu. Oleh sebab itu para ibu mari bekali pengetahuan dan juga literasi dari ibu dulu, baru kemudian bisa mendidik anak-anak yang ada di rumah dan membangun suasana di rumah menjadi akrab dengan literasi sehingga nanti menciptakan generasi yang sangat literat dan tentunya mampu berkompetisi untuk membangun Indonesia yang jadi lebih baik lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah menyimak video ini. Terus saksikan ruang temu edisi yang lain untuk menyimak informasi terkait kebahasaan, kesastraan dan literasi. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini serta berlangganan kanal YouTube Sinyar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Akhirnya saya Parya selaku narakata ruang temu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di ruang temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.